Pernahkah kalian memperhatikan ban mobil? Ban mobil terbuat dari campuran polimer alam, yaitu polisoprena atau biasa disebut karet alam, serta polimer sintetis, seperti polybutadiena dan polimer styrena butadiena. Karet alam merupakan polimer alam yang berasal dari getah pohon karet. Sementara itu, polimer sintetis merupakan polimer yang dibuat di pabrik dengan menggunakan bahan baku senyawa turunan minyak bumi. Polimer dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, susunan rantainya, monomer pembentuknya, ketahanannya terhadap panas, dan penggunaannya. Pertama, berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, polimer digolongkan menjadi polimer alam, polimer semi-sintesis, dan polimer sintesis. Polimer alam. Polimer alam adalah polimer yang berasal dari alam dan berasal dari makhluk hidup. Polimer alam umumnya bersifat tidak stabil saat dipanaskan, bersifat hidrofilik atau suka air, dan sulit dibentuk. Akibat kelemahan-kelemahan ini, polimer alam sulit dikembangkan secara lebih luas. Contohnya adalah karet alam yang bersifat tidak elastis, cepat rusak, serta tidak tahan terhadap pelarut minyak tanah dan udara terbuka. Selain itu, terdapat pula wol yang bersifat mudah rusak karena mengandung protein yang menjadi makanan bakteri. Contoh lainnya dari polimer alam dapat dilihat pada tabel berikut. Polimer semi-sintetis. Polimer semi-sintetis adalah polimer yang berasal dari modifikasi polimer alam melalui reaksi kimia yang ditujukan untuk kepentingan komersial. Contohnya adalah selulosa asetat atau rayon dan karet alam yang divulkanisasi. Polimer sintetis atau buatan. Adapun polimer sintetis adalah polimer yang tidak ditemukan di alam, tetapi dibuat di pabrik dan umumnya berasal dari senyawa turunan minyak bumi. Karena dibuat di pabrik, polimer sintetis dapat diatur sifat-sifatnya sesuai dengan kebutuhan, seperti titik didih, titik leleh, kelenturan, kekerasan, dan ketahanan terhadap zat kimia. Contoh polimer sintetis dapat dilihat pada tabel berikut. Kedua, berdasarkan susunan rantainya. Berdasarkan susunan rantainya, polimer digolongkan menjadi polimer linear, polimer bercabang, dan polimer berikatan silang. Polimer linear. Polimer linear tersusun atas monomer-monomer yang membentuk rantai panjang. Ikatan yang terbentuk pada polimer linear adalah interaksi van der Waals atau ikatan hidrogen. Ikatan yang terbentuk ini mudah rusak oleh panas, sehingga polimer ini dapat dibentuk kembali. Saat pendinginan, ikatan pada polimer linear terbentuk kembali. Sifat-sifat dari polimer linear adalah titik leleh, kuat tarik, dan densitasnya tinggi. Contohnya adalah PVC yang terdiri atas monomer vinil klorida. Polimer bercabang. Polimer bercabang adalah polimer yang memiliki cabang pada rantainya.
Karena adanya cabang, polimer bercabang memiliki densitas yang lebih rendah dibandingkan polimer linear. Polimer bercabang juga mudah rusak karena panas dan memiliki titik leleh yang rendah. Contohnya adalah LDPE atau Low Density Polyethylene yang terdiri atas monomer etilena. Polimer berikatan silang atau cross-linking. Polimer berikatan silang terbentuk karena adanya rantai polimer yang berikatan pada rantai utama untuk membentuk ikatan kovalen. Ikatan kovalen yang terbentuk ini cenderung kuat, sehingga polimer yang berikatan saling lebih tahan terhadap panas. Sifat-sifat dari polimer yang berikatan silang adalah kaku, sangat keras, mudah patah, dan titik lelehnya tinggi. Contoh dari polimer yang berikatan silang adalah bakelit yang terdiri atas monomer fenol dan formaldehida. Ketiga, berdasarkan monomer pembentuknya. Berdasarkan monomer pembentuknya, polimer dibedakan menjadi homopolimer dan copolimer. Homopolimer. Homopolimer adalah polimer yang berasal dari satu jenis monomer. Contoh dari homopolimer adalah polipropena yang terdiri atas monomer propena, polietena yang terdiri atas monomer etena, dan PVC yang terdiri atas monomer vinyl klorida. Copolimer. Copolimer adalah polimer yang berasal dari lebih dari satu jenis monomer. Contoh dari copolimer adalah bakelit yang terdiri atas monomer fenol dan formaldehida. Dakron yang terdiri atas monomer asam tereftalat dan etilen glikol, serta nilon 6,6 yang terdiri atas monomer heksametilendiamin dan asam adipat. Berdasarkan struktur monomer penyusunnya, copolimer dibagi menjadi copolimer acak, copolimer cangkok, copolimer blok, dan copolimer alternasi. Copolimer acak. Jika dua jenis monomer tersusun secara acak dalam suatu polimer, hasilnya disebut copolimer acak. Contohnya terdapat pada copolimer stirena butadiena. Copolimer cangkok. Copolimer cangkok terbentuk apabila suatu polimer rantai lurus menempel pada punggung polimer rantai lurus lainnya. Contohnya adalah copolimer etilena akrilonitril. Copolimer alternasi. Copolimer alternasi adalah copolimer yang tersusun atas dua jenis monomer yang berselang-seling dalam rantai yang lurus. Contohnya adalah copolimer stirena maleat anhidrida. Keempat, berdasarkan ketahanannya terhadap panas. Berdasarkan ketahanannya terhadap panas, polimer digolongkan menjadi polimer termoplastik dan polimer termosetting. Polimer termoplastik. Polimer termoplastik adalah polimer yang akan melunak
jika terkena panas dan mengeras jika didinginkan. Hal ini menyebabkan polimer termoplastik mudah dibentuk ulang dengan menggunakan cetakan agar diperoleh bentuk polimer yang baru. Polimer termoplastik tidak memiliki ikatan silang antar rantai polimernya, tetapi memiliki struktur linear atau bercabang. Beberapa sifat lain yang dimiliki polimer termoplastik adalah berat molekulnya kecil, bersifat fleksibel, dan memiliki titik leleh yang rendah. Contoh dari polimer termoplastik ialah polietilena yang biasa digunakan untuk botol plastik, mainan, dan jas hujan. PVC yang biasa digunakan untuk pipa, polistirena yang digunakan untuk isolator, seluloid yang digunakan untuk membuat bola pingpong, nilon yang digunakan untuk benang, parasut dan selang, perspek yang digunakan untuk kaca jendela pesawat, serta polipropilena yang digunakan untuk kursi plastik, karung dan botol minum. Polimer thermosetting. Polimer thermosetting adalah polimer yang tidak meleleh jika dipanaskan sehingga tidak dapat dibentuk kembali dan memiliki susunan yang permanen seperti pertama kali dibuat. Polimer thermosetting tersusun atas rantai polimer yang berikatan silang sehingga bersifat kaku dan mudah patah. Sifat lain yang dimiliki oleh polimer thermosetting adalah memiliki ketahanan terhadap asam dan basa. Beberapa contohnya adalah bakelit yang biasa digunakan untuk peralatan listrik, uretana sebagai busa fleksibel, epoksi sebagai pelapis cat, polyester sebagai bahan pembuat pakaian, melamin sebagai bahan pembuat peralatan makanan, seperti piring dan formika sebagai lembaran pelapis pengilap perabot kayu. Kelima, berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan penggunaannya, polimer dapat digolongkan menjadi polimer serat dan polimer plastik. Polimer serat adalah polimer yang digunakan sebagai serat, misalnya untuk kain dan benang. Contoh dari polimer serat adalah polyester, nilon, dan dakron. Sementara itu, polimer plastik adalah polimer yang digunakan sebagai plastik. Contoh dari polimer plastik adalah bakelit, polietilena, PVC, polistirena, dan polipropilena. Kesimpulan. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, polimer digolongkan berdasarkan sumbernya, susunan rantainya, monomer pembentuknya, ketahanannya terhadap panas, dan penggunaannya. Kedua, berdasarkan sumbernya, polimer digolongkan menjadi polimer alam, polimer semi-sintetis, dan polimer sintetis. Ketiga, berdasarkan susunan rantainya, polimer digolongkan menjadi polimer linear, polimer bercabang, dan polimer berikatan silang. Keempat, berdasarkan monomer pembentuknya, polimer dibedakan menjadi homopolimer dan kopolimer. Homopolimer adalah polimer yang berasal dari satu jenis monomer, sedangkan kopolimer adalah polimer yang berasal dari lebih dari satu jenis monomer. Kelima,
Berdasarkan struktur monomer penyusunnya, kopolimer dibagi menjadi polimer acak, polimer cangkok, polimer blok, dan polimer alternasi. Keenam, berdasarkan ketahanannya terhadap panas, polimer digolongkan menjadi polimer termoplastik dan polimer termosetting. Ketujuh, berdasarkan penggunaannya, polimer digolongkan menjadi polimer serat dan polimer plastik.